Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait teknologi pemrosesan bahan pangan pada produk potato cistik, yang dimana beranggotakan saya sendiri yaitu Aulia Sofi dengan NPM terakhir 002, kemudian ada Indah Cintami dengan NPM terakhir 006, ada Kesha Ika Larissa dengan NPM terakhir 009, kemudian ada Yolani Nathanieli dengan NPM terakhir 0017, dan yang terakhir ada Vika Nanda Mutiara dengan NPM terakhir 0027. Berikut kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada terkait latar belakang, yang di mana industri pangan terus mengalami perkembangan, terutama dalam hal inovasi produk dan menerapkan teknologi pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin peduli terhadap kesehatannya. Asia memiliki permintaan produk makanan fungsional yang paling tinggi. Salah satunya adalah cemilan yang populer di masyarakat, yang biasa dikenal dengan potato cisnik, yaitu makanan ringan yang terbuat dari kentang, tepung terigu, keju, dan juga margarin. Nah, potato cisnik konvensional umumnya mengandung kalori dan lemak jenuh yang tinggi. Maka dari itu, dapat dilakukan pengembangan produk potato cistik yang lebih sehat dan bernutrisi dengan memanfaatkan bahan keterbaruan berupa ikan tongkol dan juga brokoli. Yang dimana tujuannya adalah untuk menciptakan potato cistik yang tidak hanya lezat dan gurih, tetapi juga akan kaya nutrisi. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh penambahan bahan keterbaruan seperti ikan tongkol dan brokoli terhadap tekstur, rasa, dan nilai gizi potato cistik. Kemudian yang kedua ada bagaimana teknologi pangan dapat dimanfaatkan dalam proses produksi potato cistik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Kemudian yang terakhir ada bagaimana respon konsumen terhadap potato cistik yang menggunakan bahan tambahan ikan tongkol dan juga brokoli. Nah, tujuan dibuatnya produk ini yang pertama adalah untuk ikan tongkol. Jadi, pengaruh dan keterbaruan tersebut kualitas dan gizi potato chips. Akhir adalah mengenai manfaatan proses produksi potato chips untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi gizi. Kemudian ada keterbaruan. Nah, inovasi dalam produk potato cistik yang kita buat terletak pada pemanfaatan bahan keterbaruan berupa tongkol juga brokoli. Penambahan ikan tongkol akan meningkatkan kandungan protein, sedangkan brokoli akan menambah kandungan serat dan mikronutrien. Selain inovasi dari segi bahan dasar, produk potato cistik juga menawarkan vari rasa yang menarik dengan penambahan bumbu seperti rasa balado dan juga barbecue. Potato cheesecake juga dilengkapi dengan inovasi berupa teknologi coating yang menggunakan tepung panir. Nah, lapisan ini dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap produk, menjaga kualitas dalam penyimpanan, serta menciptakan tekstur renyah yang khas saat dimasak. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada bahan baku. Bahan baku dari pot atau cheese stick sendiri, yaitu ada telur, tepung terigu, tepung tapioka, margarin, garam, keju, air, ikan tongkol, brokoli, kentang, bawang putih, dan tepung panir. Selanjutnya ada spesifikasi dari bahan baku. Untuk kentang, fungsi utamanya sebagai sumber karbohidrat dan memiliki tekstur yang lembut. Kelebihan dan kekurangannya seperti yang di tabel. Bahannya yang lain yaitu ada tepung terigu, fungsi utamanya sebagai pengikat bahan dan struktur adonan. Kemudian tepung tapioka, fungsi utamanya yaitu tekstur yang elastis. Tepung panir, fungsi utamanya sebagai lapisan yang renyah. Kemudian keju, fungsi utamanya adalah memberikan rasa gurih dan nilai gizi. Untuk ikan tongkol, fungsi utamanya adalah sebagai protein tambahan. Kemudian brokoli, fungsi utamanya sendiri adalah sebagai sumber serat dan vitamin. Telur, fungsi utamanya yaitu pengemulsi dan kelembutan adonan. Kemudian bahan margarin, fungsi utamanya sebagai kelembutan dan penambah rasa. Garam, fungsi utamanya juga sebagai penambah rasa. Bawang putih, fungsi utamanya sebagai aroma dan rasa yang khas. Air, fungsi utamanya sebagai pencampur adonan. Diagram alir pengolahan, yaitu yang pertama adalah brush loader root washer filler sebagai pencuci bahan ikan tongkol dan juga pencuci bahan kentang dan brokoli. Setelah itu dimasukkan ke batch tipe branching sebagai tempat perebusan kentang, ikan, dan brokoli. Kemudian ke conveyor untuk memindahkan bahan yang sudah direbus. Setelah itu ke agitation mixing sebagai pencampuran semua bahan baku. Setelah itu ke single screw extruder sebagai pencetakan adonan yang sudah tercampur. Setelah itu ke spiral tip flavor coating machine sebagai pelapisan tepung panir. Setelah dilapisi dengan tepung panir, menuju ke flat freezer sebagai pembekuan adonan sebagai tahap pengawetan. Dan tahapan terakhir yaitu cam vacuum sebagai pemvakuman kemasan agar lebih rapih dan tahan lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan alat proses yang digunakan pada pembuatan produk potato cheese stick. Yang pertama itu ada brush roller, rod feed washer filler. Yang kedua ada batch type pressing. Yang ketiga ada conveyor. Kemudian ada agitator mixing. Yang keempat ada, yang kelima ada single screw extruder. Kemudian ada spiral type floor coating machine. Yang selanjutnya ada flat freezer. Kemudian yang terakhir ada chamber vacuum. Selanjutnya.
Di sini ada spesifikasi alat proses. Yang pertama itu ada brush roller root feed washer peeler yang fungsi utamanya itu untuk mencuci dan mengupas kentang serta brokoli. Selanjutnya ada batch tip blanching yang fungsinya itu adalah untuk merebus bahan untuk mempertahankan warna dan kualitas. Selanjutnya conveyor itu untuk memindahkan bahan antar proses. Kemudian agitator mixing digunakan untuk mencampur bahan baku secara merata. Kemudian single screw extruder itu untuk membentuk adonan menjadi produk akhir. Flat freezer itu untuk membekukan produk secara cepat. Kemudian ada chamber vacuum untuk mengemas produk dalam kondisi hampa udara. Selanjutnya ada spiral type floor coating machine digunakan untuk melapisi makanan dengan tepung atau bumbu. Slide selanjutnya. Di sini ada rancangan produk di mana yang pertama itu dimensi produk untuk kemasan dari potato cheese stick mencakup berbagai aspek untuk memahami karakterisasinya dan nilai produk ini. Yang pertama itu ada panjang potato cheese stick, di mana panjang potato cheese stick ini dirancang sekitar 5-6 cm. Yang kedua itu ada lebar potato cheese stick, dari setiap sticknya adalah sekitar 2-3 cm, sehingga setiap sticknya memiliki kentang, brokoli, serta ikan di dalamnya. Selanjutnya ada bumbu pelengkap, di mana selain ada potato cheese stick di dalamnya, di kemasan juga terdapat bumbu tambahan sebagai pelengkap untuk menemani makan untuk menambah varian rasa pada potato cheese stick. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada rancangan produk. Yang pertama ada netto potato cheese stick, kemasannya itu berisi antara 8 hingga 10 stick dengan total berat bersih sebesar 150 gram. Berat ini sudah termasuk stick dengan isian kentang, keju, brokoli, dan ikan tongkol yang telah diproses dan dibekukan. Selanjutnya ada lebar potato cheese stick. Lebar dari setiap cheese stick ini adalah sekitar 2-3 cm sehingga setiap stick memiliki ketebalan yang cukup untuk menampung isian keju, kentang, brokoli, serta ikan di dalamnya. Selanjutnya ada bruto produk. Bruto ini adalah berat keseluruhan produk yang mencakup berat bersih. Berat neto produk potato cheese stick sekitar 150 gram per kemasan dengan jumlah isi 8-10 stick per kemasan. Berat kemasan mika yang digunakan sekitar 30-40 gram ditambah dengan bumbu bubuk tabu seperti balado atau barbecue yang memiliki berat sekitar 10-15 gram. Dengan demikian total berat bruto produk ini berada kisaran 200-210 gram per kemasan. Nah, di sini ada visualisasi produknya. Di gambar yang pertama itu bentuk produk saat digoreng, dan untuk gambar kedua ini potato cheese stick saat dikemasan frozen food, dan yang ketiga ini potato cheese stick saat setelah digoreng. Untuk kemasan yang bawah ini tuh desain kemasan potato cheese stick dalam produk yang sudah digoreng. Di sini ada evaluasi ekonominya. Di sini ada biaya produksi, di mana pengeluarannya itu untuk total biaya tetap itu sekitar 267 juta. Untuk biaya variabel 23.672.000, keseluruhan biaya ini mencakup 229.000 per tahun. Jadi total biaya produksi ini selama 1 tahun 290.672.000. Di sini ada harga jual. Jadi biaya produksi per unitnya itu 10.023 perak dengan rumus total biaya operasional dibagi jumlah produksi selama setahun. Jumlah biaya produksi yang tadi kita ketahui 290.672.000 dibagi dengan biaya produksi selama 1 tahun yaitu 29.000, sehingga diperoleh data per unitnya, produksi per unitnya 10.023 perak. Nah, dengan mempertimbangkan margin keuntungan yang diinginkan oleh kami sebesar 30%, harga jual produk ditetapkan sebagai berikut. Dengan rumus biaya produksi per unit dikali 1 ditambah 0,30, dengan begitu harga jual seharga 13.030 perak dengan keuntungan 30%. Pendapat yang didapat selama 1 tahun yaitu 377.873.600 perak. Keuntungan selama 1 tahun ini diperoleh 87.201.600 perak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu ada break even point, yaitu adalah titik impas atau titik seimbang antara total biaya produksi dan total pendapat penjualan. Nah, di sini BEP-nya itu ada 2, yaitu BEP unit dan BEP dalam rupiah. Dengan BEP unit yaitu dengan rumus total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Sedangkan dengan BEP dalam rupiah yaitu rumusnya total biaya tetap dikurangi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Nah, di sini maka dapat diperhitungkan BEP unitnya dan BEP rupiahnya, yaitu BEP unit dengan hasil yaitu 22.000 dengan BEP dalam rupiahnya itu 284.905.195 rupiah. Dan untuk slide selanjutnya. Nah, di sini ada data profit usaha, di mana ketika unitnya yang terjual 0, itu biaya tetapnya 267 juta, kemudian total biayanya juga 267
7 juta dan belum mendapatkan pendapatan ataupun laba. Kemudian jika 11.000 unit yang terjual, maka pendapatannya itu 143 juta dengan laba yaitu minus atau belum mempunyai laba yaitu 132.987. Kemudian untuk 22.000 unit yang terjual, maka di sini pendapatannya itu 286 juta dan laba atau keuntungannya itu yang didapat yaitu 1.026.000. Untuk selanjutnya yaitu jika 29.000 unit yang terjual, maka pendapatannya yaitu 377 juta dan biaya pendapatannya atau biaya keuntungannya yaitu 86.307.000. Nah, kemudian di sini ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran menggunakan pemasaran offline dan pemasaran online dalam memasarkan potato cheese stick. Pemasaran offline dilakukan dengan menyebarkan brosur di sekitar kampus Universitas Hikmah Perbangsa Karawang, kampus terdekat dan sekitar sekolah sesuai dengan segmentasi pada potato cheese stick yang lebih mengacu kepada masyarakat di sekitar yang menikmati makanan cepat saji dan praktis, juga menggugah selera karena memiliki cita rasa yang khas. Selain memasarkan produk melalui brosur, kami juga memasarkan produk potato cheese stick melalui jajaran media sosial seperti Instagram. Nah, di sini ada beberapa referensi yang kami gunakan di sini. Untuk sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.